Trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania sudah dirilis dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah pembahasannya dari Moviespedia. Rangkaian adegan pembuka dari trailer yang menunjukkan Scott Lang terlihat dipuja seperti pahlawan ini sebenarnya bisa dibilang mengonfirmasi salah satu momen di dalam series Miss Marvel bahwa Ant-Man mendadak jadi terkenal setelah dia mampir ke podcast-podcast untuk menjelaskan perjuangan Avengers, terutama ketika mereka menyelamatkan bumi dari ancaman Thanos. Selanjutnya yang gak kalah menarik adalah saat Scott Lang yang menyapa bocah yang sedang duduk dan terkagum-kagum. Dan untuk momen tersebut ada teori penggemar yang meyakini bahwa si bocah nantinya akan dikenal sebagai Miles Morales atau Spider-Man karena dilihat dari bentuk rambutnya yang memang mirip dengan versi animasi. Apalagi dugaan ini pun semakin menguat setelah di beberapa saat kemudian ada karakter kakek tua yang kabarnya ini menggantikan cameo Stan Lee dan dia menyebut soal Spider-Man. Sebenarnya teman-teman, salah sebut soal Ant-Man sebagai Spider-Man ini bisa dimaklumi karena setelah peristiwa di No Way Home, para penduduk memang dibuat lupa dengan identitas Peter Parker sebagai seorang Spider-Man. Pada adegan berikutnya terlihat Scott, Hope, Hank, dan juga Janet sedang menyimak Casey Lang yang secara jenius menciptakan alat seperti satelit tetapi tidak mengirimkan sinyal keluar angkasa melainkan ke alam kuantum. Dan seperti yang bisa ditebak, kelima karakter ini pun lalu dengan cepat berpindah tempat ke realitas yang tampaknya indah meskipun juga di sisi lain terlihat ketidakstabilan. Nah, sampai di sini gue mau kalian perhatikan baik-baik bahwa ketika Scott tersedot ke dalam alam kuantum, maka dia terlihat hanya menggunakan kemeja, akan tetapi ketika berada di dalamnya, maka Scott Lang mendadak berkostum Ant-Man. So, keanehan momen ini pun dicurigai penggemar bukan merupakan rangkaian adegan yang berurutan terjadi. Ada teori yang bahkan meyakini bahwa ini adalah momen ketika Scott berhasil kembali ke lab dan mengambil kostum Ant-Man-nya, lalu balik lagi ke realitas kuantum untuk menyelamatkan 3 karakter lain yang ditawan oleh Kang. Selanjutnya ada beberapa karakter di alam kuantum dengan bentuk fisik yang berbeda-beda dan ada yang mirip Celestial. Namun demikian teman-teman, ada juga teori yang mengatakan bahwa mereka adalah pasukan pemberontak rezim Kang di alam kuantum yang bahkan sempat memberikan perlindungan bagi Janet ketika dia sempat terjebak selama bertahun-tahun di dalam realitas ini. Berikutnya ada rangkaian adegan yang menjelaskan petualangan Janet, Hope, dan juga Hank yang mencoba membaur dengan penghuni alam kuantum dengan cara menyamar. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya teman-teman dengan penampakan karakter berkostum mirip Kang versi komik yang sedang memasukkan bola energi ke dalam tabung yang memicu bangkitnya kekuatan tertentu. Bisa dibilang masih belum jelas ya teman-teman, apakah energi ini yang kemudian dimaksud Kang kepada Scott untuk segera diambil dan kemudian dimanfaatkan demi kepentingannya melakukan penaklukan di berbagai garis waktu atau tidak. Sementara itu, beberapa saat kemudian terlihat juga ada kota modern dengan bentuk bangunan dan juga ada yang menyerupai piramid dan bahkan lengkap dengan pesawat tempurnya. Nah, diduga teman-teman, tempat ini bisa saja adalah Chronopolis atau kota canggih yang dibangun oleh Kang untuk sekaligus menjadi tempat berkumpulnya varian Kang lain atau yang kemudian dikenal sebagai Council of Kang. Selanjutnya pada sisi yang berbeda terlihat versi Kang sedang berdiri di atas pesawat canggih di mana bola energi tadi berada di belakangnya. Sementara itu kalau kita lihat dengan jeli maka pesawat ini seperti berasal dari bawah tanah dan sedang berusaha untuk terbang ke atas. Lalu di sini kita juga bisa melihat ada penampakan Kang yang lebih lengkap yaitu dengan helmnya. Dan tahukah kalian kalau di dalam versi komiknya Council of Kang ini memang diceritakan akan mengadili salah satu versi Kang yang dianggap lemah dan bahkan tidak layak untuk hidup karena mempermalukan harga diri mereka. So berdasarkan referensi tersebut maka muncul teori penggemar kalau bisa saja Kang yang muncul dari bawah tanah ini adalah Kang yang sempat ditawan ataupun dipenjara dan kemudian berusaha untuk melarikan diri. Berikutnya ada rangkaian adegan Hank dan juga istri serta anaknya mengunjungi bar di alam kuantum dan bisa saja dengan maksud untuk menggali informasi ataupun pertolongan. Dan berbicara soal pertolongan, maka hal ini pun senada dengan munculnya aktor Bill Murray yang dikenal dalam film Ghostbusters dan dipercaya untuk memerankan karakter Kryler. Sebagai informasi buat teman-teman, kalau Kryler diperkenalkan di dalam komik Incredible Hulk nomor 156. Dan karakter yang berkulit hijau menurut versi komiknya ini pun juga dikenal sebagai wakil pemimpin dari aliansi alien pelindung. Selanjutnya ada Ant-Man dan juga The Wasp yang berubah menjadi raksasa dan terlihat sedang dikepung. Lalu yang gak kalah menegangkan adalah penampakan makhluk buas dan kemudian disusul dengan situasi berbahaya yang dihadapi oleh Ant-Man, The Wasp, Hank Pym, dan juga Janet yang berada di dalam pesawat. Berikutnya beberapa versi Ant-Man pun terlihat sedang berlari dan versi raksasanya pun lalu meleleh. Belum diketahui ya teman-teman, apakah ini artinya Kang mengumpulkan berbagai versi Ant-Man
karena sedikit fun fact buat kalian, kalau adegan meleleh ini sebenarnya mirip dengan momen di dalam komik Avengers nomor yang kedua. Ketika itu diceritakan bahwa Kang dan juga variannya menghabisi anggota Avengers saat mereka masih bayi. Selanjutnya ada juga momen Scott Lang yang berlari bersama Casey untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan. Dan momen menariknya nggak berhenti sampai di sini karena kemudian disusul dengan adegan Kang dengan teknologi dan juga senjata canggihnya sedang melayang lalu diikuti dengan wajah ketakutan dari Ant-Man, The Wasp, serta Stinger. Pada adegan penutup, muncul kejutan yang sangat berbeda dengan bocoran trailer di D23, di mana Kang yang sempat ngaku membunuh Scott Lang dan juga Avengers, lalu disusul melempar Ant-Man tanpa menyentuh. Nah, anehnya teman-teman, Kang versi terbaru ini justru ditampilkan berbeda di dalam trailer, sebagaimana dia nggak berjanggut seperti He Who Remains, atau bahkan terlihat lebih kalem, tanpa helm, dan bahkan seolah-olah menawarkan jalan keluar jika Ant-Man mau membantunya. So, dengan demikian, benarkah Marvel mengubah jalan ceritanya dan memunculkan Kang versi baik? Well, jawabannya kemungkinan besar Kang ini tetaplah karakter antagonis yang sedang berpura-pura. Konfirmasi peran jahatnya ini pun diungkap oleh pelatih fisik Jonathan Major yang mengatakan bahwa Kang yang akan muncul di film ketiga Ant-Man ini akan dikenal sebagai Warrior Kang. Warrior Kang ini pun digadang-gadang sebagai versi petarung dari Kang yang menaklukkan berbagai garis waktu dan dikenal sangat brutal. So, untuk itu nggak heran ya teman-teman kalau di wajah Warrior Kang ini juga terlihat memiliki bekas luka. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian soal siapa superhero yang kira-kira akan menjadi cameo di dalam film Ant-Man. Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan penjelasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.